kehidupan kita. Sebelum kita mulai kajian kita, saya ingin mengingatkan satu hal yang sangat penting. Terlebih ada kaitannya dengan musim hujan yang tengah kita lalui. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kajian, saya ingin mengingatkan lafaz hujan atau istilah hujan itu dalam Al-Quran sedikitnya digambarkan dengan 3 kata, 3 istilah. Istilah yang pertama disebut dengan ghaithun, ghaith. Kita temukan misalnya di dalam Al-Quran surat Luqman surat ke-31 ayat ke-34. Di sana ditemukan ada 5 hak prerogatif Allah yang tidak diberikan pengetahuannya kepada siapapun, termasuk makhluk yang paling dekat dengan Allah, Jibril alaihissalam. Jadi jangankan manusia, malaikat pun tidak tahu. Bahkan nanti Jibril, malaikat yang penyampai wahyu yang sangat dekat dengan Allah, malah menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang satu di antara 5 info ini. Satu, kata Allah, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Tidak ada pengetahuan melainkan milik Allah. Satu yang memiliki prerogatifnya adalah hanya Allah saja, pengetahuan tentang kiamat. Tidak ada yang mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat, pada jam berapa, di hari apa, detik keberapa. Bahkan di ayat ini spesifik disebutkan bukan yaumul qiyamahnya. Kalau di ayat lain kan ada yas'aluna ayyana yaumul qiyamah. Di sini spesifikasi waktunya sa'ah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Kalau sa'ah itu bahasa kitanya jamnya. Jadi maksudnya dari mulai harinya, jamnya, menitnya, detiknya itu hanya Allah yang tahu. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan satu informasi, ada yang mengatakan kiamat akan terjadi pada tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, hari sekian, itu langsung bisa kita tepis, langsung bisa kita acuhkan saja. Dulu pernah ada ramalan kiamat akan terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Itu ramalan suku Maya. Dulu pernah diramal tahun 1999 karena nggak jadi diundur, ya. Itu tanggal 9. Dulu kan heboh itu. Saya posisi di Garut, tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 akan terjadi kiamat jam 9. Pasar itu sepi karena nggak kejadian, diundur tahun 2012, ya. Jadi nggak kejadian juga sampai sekarang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini poin kita, wa yunazzilul ghaith. Dan Allah lah yang punya hak mengatur hujan, mengatur cuaca. Nah, hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaith. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada 2 kata yang menarik di ayat ini. Satu, hujan diungkapkan dengan kata ghaith. Ghaith itu asalnya bukan hujan. Ghaith itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah? Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaith, ya. Asalnya dari ditambah ghaithun jadi istaghatha, meminta kebaikan. Ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan, tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap